Oke, pemirsa, ini yang menarik. Bagaimana UMKM terus bertumbuh, namun tidak sedikit yang ternyata juga harus kolaps, harus bangkrut karena salah satunya adalah mungkin bisa jadi karena pasar gagal atau pengelolaan keuangan yang buruk. Nah, ini menjadi salah satu fokus utama. Pengelolaan keuangan dari UMKM yang ternyata ya bisa dikatakan buruk atau kita kurang teredukasi untuk hal seperti itu. Bu, ini penting bagi saya, bagi pelaku UMKM juga. Mengelola keuangan dalam usaha. Ibu adalah bidang spesialisnya adalah akuntansi. Betul. Ini bagi saya pertanyaan yang tepat dan Ibu harus jawab ini sesederhana mungkin. Bagaimana pengelolaan keuangan dalam UMKM dalam usaha agar tidak bercampur aduk dan agar bisa tetap berjalan? Iya, terima kasih. Nah, ini memang bidang saya nih sebenarnya ya. Saya banyak sekali memberikan pelatihan untuk di UMKM itu lebih masuk kepada pengelolaan keuangannya, ya kan? Nah, jadi bagaimana pengelolaan keuangan yang baik? Jangan pernah mencampurkan antara modal dengan uang pribadi Anda. Jangan pernah, itu kuncinya. Jangan pernah menggunakan modal untuk konsumsi pribadi. Itu yang paling utama. Ya, sehingga berapapun modal yang Anda punya, ya pelaku usaha punya, pisahkan itu. Buat pembukuan tersendiri, buat catatan tersendiri. Pembukuan juga harus terpisah? Harus terpisah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Karena yang perlu kita ingat adalah sebesar apapun biaya yang kita korbankan, tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan pendapatan. Itu tujuannya. Jangan sampai Anda mengeluarkan besar biaya, mengorbankan banyak biaya, tapi tidak ada pemasukan. Oke. Nah, itu yang paling utama, itu kunci utamanya. Karena setiap melakukan usaha, kita selalu kita selalu mengatakan bahwa banyak nih biaya yang harus kita keluarkan. Ya, tetapi bagaimana caranya kita bisa berpikir bahwa biaya yang kita keluarkan itu harus bisa kembali menjadi pendapatan kita. Bahkan untung ya? Untung, wajib. Itu udah wajib sekali bahwa pendapatan harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, tadi kunci utamanya, jangan pernah mencampurkan. Itu kunci utama. Jangan pernah mencampurkan. Iya, antara modal dengan uang pribadi Anda. Itu cara sederhananya gimana? Misalnya untuk pembukaan sederhana yang harus dilakukan itu bagaimana caranya? Oke, jadi kalau yang paling sederhana adalah apakah hanya catat-catat biasa aja? Mencatat saja yang paling sederhana. Berapa pengeluaran Anda? Ya kan, berapa yang harus Anda beli? Misalnya kalau saya mengatakan ini, saya ambil contoh dia memproduksi ya, berarti dia harus punya bahan baku, ya kan? Dia harus punya tenaga kerja yang harus dibayar, ya, atau punya bahan-bahan yang lain yang memang perlu untuk dihitung. Nah, itu keluarkan dulu sebagai harga pokoknya, ya kan? Setelah itu baru pelaku usaha bisa berpikir menghitung kira-kira berapa laba yang akan saya inginkan, berapa persen. Nah, dari situ sudah itu akan menjadi catatan Anda. Ketika mendapatkan keuntungan, jangan pernah langsung ambil. Oh, udah hari ini saya dapat untung misalnya 1 juta nih, omset saya hari ini 1 juta. Oh, biaya yang saya keluarkan ternyata 500.000, saya dapat untung 500. Langsung pakai, jangan dulu. Belanja. Iya, oh 500 dah langsung dipakai, jangan dulu. Itu harusnya diapakan dulu? Apakah untuk tahan dulu? Tahan dulu. Iya kan, tahan dulu. Besok lakukan hal yang sama. Berapa keuntungan kita? Ya, memang sulit ketika saya ngomong dengan pelaku usaha seperti itu. Sulitnya kenapa? Bu, saya bekerja, dapat uang harian, inilah untuk saya makan. Ya kan? Keuntungannya itu? Iya, keuntungannya untuk makan. Banyak yang mengatakan kan seperti itu. Jadi, saya jualan. Dari untung itu ya itulah buat saya makan, kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Oke, Anda boleh ambil, tapi jangan semuanya. Ya, keuntungan 1 hari jangan diambil semua. Ada batas minimum nggak, Bu? Batas minimum sebenarnya tidak. Ini fleksibel sebenarnya. Tetapi ini adalah sebagai bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Paling banyak ambillah 50% dari keuntungan Anda 1 hari. Jangan lebih daripada itu. Jangan lebih. 50%-nya simpan dulu. Iya kan? Karena kita nggak tahu besok. Betul nggak? Kita nggak tahu besok. Besok apakah jualan kita ini sama dengan hari ini? Padahal pengeluaran kita sama.
Betul. Ya kan? Sehingga apa? Modal kita tidak akan terganggu. Nah, jangan sampai hari ini untung, hari ini habis duitnya. Besok ya udah kan pengeluaran kita kan 500 itu lah untuk pengeluaran. Iya kalau besok kita laku semua, kalau tidak. Nah, jadi makanya semua itu saya mengajarkan bahwa coba pertahankan dalam durasi waktu itu 1 minggu. Untuk mempertahankan keuntungan. Untuk mempertahankan keuntungan. Iya kan, 1 minggu. Oh ternyata dalam waktu 1 minggu saya bisa mengumpulkan laba saya itu sekian. Ya kan, lalu seminggu kemudian seperti itu. Perlakukan itu sehingga apa? Anda akan tetap terus bisa meningkatkan modal Anda. Oke. Pemirsa, ini pentingnya kenapa ilmu ekonomi juga harus dikuasai oleh pelaku UMKM. Pelaku ekonomi juga harus paham bagaimana cara pengelolaan dalam keuangan. Jangan sampai ternyata ada salah penggunaan mencampur adukan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Itu ternyata sangat-sangat tidak disarankan dan sebenarnya sangat tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, bukan tidak disarankan, tidak boleh. Tidak maju-maju ya. Makanya nggak akan maju itu. Oke Bu, ini terkait tadi masalah pengelolaan keuangan dan lain-lainnya. Ibu sering sekali berhadapan dengan masyarakat atau sering sekali memberikan seminar soal masalah ini kepada UMKM. Permasalahan umum yang paling sering Ibu dengar yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM dalam bidang pengelolaan keuangan ini apa? Oke. Dia merasa bahwa ini adalah usaha saya sangat sederhana, ngapain harus saya catat? Itu satu, ya kan? Lalu yang kedua, hidup saya dari sini, berarti saya makan pun dari sini. Kalau saya tidak mengambil apa yang saya dapat hari ini, maka keluarga saya makan apa? Selalu itu yang menjadi momok lah istilahnya ya bagi pelaku usaha kecil mikro yang memang belum paham betul tentang sepenting apa sih mengelola keuangan dengan baik. Gitu. Nah makanya dari situ saya selalu memberikan edukasi. Anda hidup dari sini, maka Anda punya visi bahwa bagaimana caranya usaha saya bisa besar. Untuk bisa berharap bahwa pemerintah memberi bantuan terus itu nggak mungkin. Maka kitalah yang harus bisa mengelola keuangan. Nah, sama halnya saya memberi contoh. Ketika saya adalah pegawai, saya mendapat gaji 3 juta. Mungkin tetangga saya dapat gaji 5 juta. Kalau saya mengikuti gaya hidup tetangga saya nggak cukup. Betul. Ya kan? Tetapi karena saya tahu bahwa penghasilan saya 3 juta, maka bagaimana caranya itu bisa cukup. Dan itu tidak boleh habis, harus ada saving. Nah, itu yang saya memberikan gambaran kepada pelaku usaha ketika dia mengatakan hal seperti itu. Maka berapapun yang Anda dapat, jangan pernah habis pada hari itu. Saving itu. Dan saving itu bukan berarti untuk semata-mata menambah modal Anda nantinya. Bukan. Tetapi saving itu nanti, itu adalah uang Anda yang bisa ke depannya Anda gunakan untuk apapun. Dari saving itulah yang biasa kalau kita usaha besar kita kenal laba ditahan gitu ya, dimana itu nanti sekian persennya untuk si pemilik ownernya, sekian persen untuk kembali ke investasi kan gitu. Tetapi kalau pelaku usaha kecil kita nggak mungkin berbicara seperti itu. Tetapi pendekatan saya adalah ada yang kita saving. Saving itu untuk apa? Untuk tabungan Anda ke depan. Karena usaha ini berputar, kita nggak pernah tahu hari ini omset kita sekian, besok apa mungkin bisa sekian. Doa kita, harapan kita, omset kita tetap terus naik, kan seperti itu. Nah, itu yang selalu saya tanamkan kepada mereka, sehingga sekecil apapun pendapatan Anda, usahakan untuk ada yang dikelola dengan baik dan ada yang di saving, disimpan. Jadi jangan dipakai semuanya. Pemirsa, dan juga jangan terlalu menggebu-gebu dalam artian dapat untung banyak, lalu saya jadikan modal kembali. Jangan juga. Kita harus punya strategi seperti itu. Jangka waktunya berapa? Per 3 bulan atau per Iya, betul. Oke, pemirsa, ini adalah ilmu yang sangat penting yang memang semua orang juga mesti paham sebenarnya. Minimal tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar, terutama dalam UMKM. Jika kita punya UMKM, pisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan dari usaha tersebut. Nah, salah satunya tadi caranya sudah dijelaskan, dijabarkan, walaupun sebenarnya tidak akan pernah cukup nih kalau untuk durasi kita, karena butuh waktu yang panjang. Dan tapi ini adalah tugas yang tidak akan selesai, yang akan dilakukan oleh siapapun, termasuk akademisi, termasuk Ibu Endang dan termasuk mahasiswa-mahasiswa yang nantinya dididik oleh Ibu Endang. Dan akan kita tanya nanti,
di bidang akademisi tentunya ada program-program yang mesti dilakukan dalam kontribusinya memberikan informasi kepada masyarakat. Nanti akan dijawab setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.